Shalom Bapak Ibu Saudara, mari kita ngomongin firman Tuhan. Sebelumnya mari kita berdoa. Tuhan, kami akan ngobrol tentang firman-Mu. Bimbing kami ya Roh Kudus, agar kami bukan saja ngobrol tentang firman-Mu, tetapi kami menjadi pelaku yang setia. Dalam nama Yesus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Shalom saudaraku, hari ini kita akan ngopi dari beberapa bagian firman Tuhan, karena kita akan membahas satu topik tertentu, yaitu bagaimana kita memulai pertumbuhan di dalam Kristus. Menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi merupakan suatu keputusan yang amat penting dalam kehidupan kita. Tindakan untuk menerima Yesus dengan iman merupakan permulaan dari suatu kehidupan yang baru. Sebagaimana kehidupan jasmani, kita membutuhkan air, makanan, istirahat, dan latihan. Demikian juga kehidupan rohani membutuhkan hal yang sama di dalam pertumbuhannya. Pada saat kita menerima Kristus, kita dilahirkan di dalam keluarga Allah dan berhak menerima segala sesuatu yang dibutuhkan untuk hidup berkelimpahan sebagai orang Kristen. Pertumbuhan rohani adalah hasil dari mempercayai Yesus Kristus. Orang yang benar akan hidup oleh iman, Galatia 3 ayat 11. Hidup dengan iman memungkinkan kita untuk mempercayai Allah dalam setiap segi kehidupan kita. Di dalam pertumbuhan rohani, kita membutuhkan 3 hal. Yang pertama, doa, pendelaan Alkitab, dan ketaatan. Mari kita bahas yang pertama, yaitu hal tentang berdoa. Doa adalah seharusnya menjadi pengalaman yang menyenangkan karena kita berbicara kepada Allah, Bapa kita di surga. Kegagalan di dalam kehidupan Kristen banyak kali disebabkan karena kita kurang berdoa. Bagaimana caranya kita berbicara kepada Tuhan? Firman Tuhan dalam Filipi 4 ayat 6 dan 7 berkata, "Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah di dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus." Kita dapat berbicara kepada Tuhan di mana saja, dengan cara apa saja, karena yang penting hati kita tertuju kepada Tuhan. Saudara bisa berdoa sambil mengemudikan mobil, sambil berdiri dalam perjalanan di kereta. Tidak perlu menutup mata. Saudara bisa menyampaikan doa-doa saudara kepada Tuhan. Apakah yang harus kita doakan? Saudara dapat memuji Tuhan, mengucap syukur, mengaku dosa, dan menyampaikan permohonan-permohonan kepada Tuhan. Kita berbicara kepada Tuhan melalui doa, dan Tuhan berbicara kepada kita melalui firman-Nya. Oleh karena itu, penelaan Alkitab juga penting dalam kehidupan kita untuk bertumbuh sebagai orang Kristen. Makanan jasmani adalah penting untuk kehidupan jasmani. Tanpa makanan, seseorang akan menjadi lemah dan jatuh sakit. Ini berlaku juga dengan kehidupan rohani. Firman adalah makanan rohani kita. Kita membutuhkannya untuk pertumbuhan rohani. Roma 10 ayat 17 berkata, "Jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus." Tanpa firman, iman kita akan dangkal. 2 Timotius 3 16 dan 17 berkata, "Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian tiap-tiap manusia, kepunyaan Allah, diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik." Dalam Alkitab ditulis bahwa orang-orang Yahudi di kota itu, yaitu kota Berea, lebih baik hatinya daripada orang-orang Yahudi di Tesalonika, karena mereka menerima firman itu dengan segala kerelaan hati, dan setiap hari mereka menyelidiki kitab suci untuk mengetahui apakah semuanya itu benar demikian. Kisah Para Rasul 17 ayat 11. Berdoa dan mendengar firman Tuhan harus diikuti dengan ketaatan. Berhasilnya pertumbuhan rohani yang terus-menerus ialah ketaatan terhadap kehendak Tuhan. Mengetahui pentingnya doa dan penelaan Alkitab tidaklah berarti jika hal itu tidak dipraktekkan dalam kehidupan kita tiap-tiap hari.
Yakobus 1 ayat 22 berkata, tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya mendengar saja. Sebab jika tidak demikian kamu menipu diri sendiri. Yohanes 14 ayat 21, Yesus berkata, barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapa-Ku, dan aku pun akan mengasihi dia, dan akan menyatakan diriku kepadanya. Saudaraku, jadilah orang Kristen yang terus bertumbuh dalam iman dan kedewasaan rohani, dengan selalu setia bergaul dengan Tuhan melalui doa dan firman-Nya. Taatilah Allah dalam setiap aspek kehidupan saudara. Saudara akan mengalami sukacita dan pengalaman yang indah hidup di dalam kasih Allah, dan mengalami pengalaman nyata hidup bersama dengan Kristus. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mau bertumbuh, kami mau mengalami kasih dan pengalaman nyata hidup bersama dengan Kristus. Berilah kami kuasa dan kemampuan untuk melawan kuasa iblis, dunia, dan kedagingan yang selalu berusaha menjauhkan kami dari-Mu. Kami berdoa di dalam nama Yesus. Amin. Now share the Word of God like never before. It's all on your fingertips. Completely free. Download today.